Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya John Pakpahan. Hari ini hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022. Pada hari ini saya akan bicara dengan tema Utusan Aulo SWT. Saya ulangi, pada hari ini saya akan bicara dengan tema Utusan Aulo SWT. Mari kita mulai. Utusan Aulo SWT. Perbedaan Nabi dan Rasul, pengertian, sifat, dan jumlah dan tugas. Perbedaan Nabi dan Rasul, pengertian, sifat, jumlah, dan tugas. Perbedaan Nabi dan Rasul sebetulnya mudah ditemui dalam berbagai ayat Al-Quran. Meski berbeda, Aulo SWT telah memerintahkan untuk mempercayai keduanya serta butir lain dalam rukun iman. Nabi dan Rasul sebetulnya sama-sama menyerukan pada manusia untuk beriman pada Aulo SWT, namun cara yang ditempuh keduanya berbeda. Tugas Rasul misalnya wajib menjadi teladan bagi manusia yang tidak ada dalam tugas. Dikutip dari situs Wali Songo e-Library yang dikelola Universitas Islam Negeri UIN Wali Songo, Jawa Tengah, berikut penjelasan lengkap Nabi dan Rasul. Perbedaan Nabi dan Rasul. 1. Pengertian Nabi dan Rasul. Krill Glaze dalam Ensiklopedia Islam Ringkas menjelaskan sebagai berikut. A. Nabi seorang utusan Aulo SWT, pembawa ajaran agama yang dibawa Rasul sebelumnya. Sebutan lain untuk Nabi adalah orang yang menyampaikan berita gembira, basyir, dan pembawa peringatan, nazir. B. Rasul artinya adalah utusan, duta, atau sering disebut Mursalun, orang-orang yang dikirim dalam Al-Quran. Rasul adalah utusan Aulo SWT yang mengajarkan agama atau wahyu baru pada masyarakat umum. Nabi tidak diperingatkan untuk menyampaikan wahyu yang diterima pada umat, sedangkan Rasul menerima wahyu untuk diri sendiri dan menyampaikan pada kaumnya. Tugas Nabi dan Rasul. Tugas Nabi menyerukan iman kepada Allah dan mengesakannya, menyerukan iman kepada hari akhir dan hari pembalasan, menerangkan syariat demi kemaslahatan dan kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Tugas Rasul menyeru makhluk untuk hanya menyembah kepada Allah SWT, menyampaikan perintah dan larangan Allah SWT pada umat, menunjukkan dan membimbing manusia ke jalan yang lurus, menjadi teladan yang baik, memperingatkan manusia mengenai hari akhir, memalingkan perhatian manusia menjadi lebih fokus pada kehidupan akhirat, menyatakan alasan untuk tidak membantah Aulo SWT pada manusia. Aulo SWT juga memberikan keutamaan maksiat pada Aulo SWT juga memberikan keutamaan atau maksiat pada para rasul agar dapat menyampaikan ajaran Aulo SWT. Maksiat juga diberikan agar dapat menjadi contoh bagi umat dalam urusan dunia dan akhirat. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam adalah utusan Aulo SWT. Nabi Isa Al-Masih alaihissalam adalah utusan Aulo SWT. Kita lihat Al-Quran surat An-Nisa ayat 171. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengan kalimatnya yang disampaikannya kepada Maryam dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Dia dari anggapan mempunyai anak. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan cukuplah Allah sebagai pelindung. Sebagai utusan Tuhan, Nabi Isa Al-Masih alaihissalam perkataannya berkuasa membuat mujizat. Saya ulangi sekali lagi. Sebagai utusan Tuhan, Nabi Isa Al-Masih alaihissalam perkataannya berkuasa membuat mujizat. Saya ulangi sekali lagi. Sebagai utusan Tuhan, Nabi Isa Al-Masih alaihissalam perkataannya berkuasa membuat mujizat. Kita lihat Alkitab, Matius 8 ayat 3. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir."
Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Kita lihat contoh yang lain, perkataan Nabi Isa Al-Masih mengandung mujizat. Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Saya ulangi, Matius 8 ayat 26. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Kita lihat Lukas 6 ayat 10. Sesudah itu, ia memandang sekeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Kita lihat hadis Bukhari, kita lihat sebagai pembanding bahwa utusan itu perkataannya mengandung mujizat sebagai pembanding. Kita lihat hadis Sahih Bukhari, kitab permulaan wahyu, telah menceritakan kepada kami, Yahya bin Bukair berkata, telah menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Ukail, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin As-Jubair, dari Aisyah ibu kaum mukminin, bahwasanya dia berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Kemudian beliau dianugerahi kecintaan untuk menyendiri, lalu beliau memilih gua Hiro dan bertahanut, yaitu ibadah di malam hari dalam beberapa waktu lamanya, sebelum kemudian kembali kepada keluarganya guna mempersiapkan bekal untuk bertahanut kembali. Kemudian beliau menemui Khadijah mempersiapkan bekal sampai akhirnya datang Al-Haq saat beliau di Gua Hiro. Malaikat datang seraya berkata, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Maka malaikat itu memegangku dan memelukku sangat kuat, kemudian melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah." Beliau menjawab, "Aku tidak bisa membaca." Malaikat itu memegangku kembali dan memelukku untuk ketiga kalinya dengan sangat kuat, lalu melepaskanku dan berkata lagi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada keluarganya dengan membawa kalimat wahyu tadi dalam keadaan gelisah. Beliau menemui Khadijah binti Khawailid seraya berkata, "Selimuti aku, selimuti aku." Beliau pun diselimuti hingga hilang ketakutannya. Lalu beliau menceritakan peristiwa yang terjadi kepada Khadijah. "Aku mengkhawatirkan diriku." Maka Khadijah berkata, "Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu selamanya, karena engkau adalah orang yang menyambung silaturahim." Khadijah kemudian mengajak beliau untuk bertemu dengan Warokah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, putra paman Khadijah yang beragama Nasrani di masa jahiliyah. Dia juga menulis buku dalam bahasa Ibrani, juga menulis kitab Injil dalam bahasa Ibrani dengan izin Allah. Saat itu Warokah sudah tua dan matanya buta. Khadijah berkata, "Wahai putra pamanku, dengarkanlah apa yang akan disampaikan oleh putra saudaramu ini." Warokah berkata, "Wahai putra saudaraku, apa yang sudah kamu alami?" Maka Rasulullah SAW menuturkan peristiwa yang dialaminya. Warokah berkata, "Ini adalah namus, seperti yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Duhai, seandainya aku masih muda dan aku masih hidup saat kamu nanti diusir oleh kaummu." Rasulullah SAW bertanya, "Apakah aku akan diusir mereka?" Warokah menjawab, "Ya, karena tidak ada satu orang pun yang datang dengan membawa seperti apa yang kamu bawa ini, kecuali akan disakiti, dimusuhi. Seandainya aku
ada saat kejadian itu, pasti aku akan menolongmu dengan sekemampuanku. Waroka tidak mengalami peristiwa yang diyakininya tersebut karena lebih dahulu meninggal dunia pada masa fatroh kekosongan wahyu. Ibnu Syihab berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Jabir bin Abdullah al-Ansari bertutur tentang kekosongan wahyu, sebagaimana yang Rasulullah SAW ceritakan. Ketika sedang berjalan, aku mendengar suara dari langit. Aku memandang ke arahnya, dan ternyata malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hiro duduk di atas kursi antara langit dan bumi. Aku pun ketakutan dan pulang dan berkata, selimuti aku, selimuti aku. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu, wahai orang yang berselimut, sampai firman Allah, dan berhala tinggalkanlah. Sejak saat itu wahyu terus turun berkesinambungan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dan Abu Salih, juga oleh Hilal bin Radat dari Asjuri, dan Yunus berkata, dan Mamar menyepakati bahwa dia mendapatkannya dari Asjuri. Ini keterangan dari John Pak Pahan. Ini penjelasan saya dari John Pak Pahan tentang wahyu di Gua Hiro. Ini penjelasan dari John Pak Pahan tentang wahyu di Gua Hiro. Keterangan dari John Pak Pahan, malaikat yang menemui Muhammad SAW di Gua Hiro menyuruh Muhammad SAW membaca sampai 3 kali. Muhammad SAW menjawab, aku tidak bisa membaca. Kalau memang benar malaikat yang menemui Muhammad SAW di Gua Hiro itu adalah utusan Tuhan semesta alam, maka Muhammad SAW akan bisa membaca waktu pertama kali malaikat itu menyuruh Muhammad SAW membaca, karena perkataan utusan Tuhan semesta alam itu berkuasa membuat mujizat. Saya ulangi sekali lagi. Kalau memang benar malaikat yang menemui Muhammad SAW di Gua Hiro itu adalah utusan Tuhan semesta alam, maka Muhammad SAW akan bisa membaca waktu pertama kali Kalau memang benar malaikat yang menemui Muhammad SAW di Gua Hiro itu adalah utusan Tuhan semesta alam, maka Muhammad SAW akan bisa membaca waktu pertama kali malaikat itu menyuruh Muhammad SAW membaca. Karena perkataan utusan Tuhan semesta alam itu berkuasa membuat mujizat. Dari kisah Muhammad SAW ditemui malaikat di Gua Hiro saja sudah jelas terlihat bahwa yang datang menemui Muhammad SAW bukan malaikat Tuhan, bukan malaikat utusan Tuhan semesta alam, tetapi malaikat palsu. Karena perkataannya tidak berkuasa membuat mujizat, Muhammad SAW bisa membaca. Dari kisah Gua Hiro ini juga terlihat bahwa Muhammad SAW bukan utusan Tuhan semesta alam, tetapi nabi palsu, karena yang menemuinya adalah malaikat palsu yang diutus oleh Tuhan oleh utusan palsu. Saya ulangi sekali lagi. Dari kisah Muhammad SAW ditemui malaikat di Gua Hiro saja sudah jelas terlihat bahwa yang datang menemui Muhammad SAW bukan malaikat utusan Tuhan semesta alam, tetapi malaikat palsu, karena perkataannya tidak berkuasa membuat mujizat. Muhammad SAW bisa membaca. Dari kisah Gua Hiro ini juga terlihat bahwa Muhammad SAW bukan utusan Tuhan semesta alam, tetapi nabi palsu, karena yang menemuinya adalah malaikat palsu yang diutus oleh Tuhan palsu. Perkataan utusan Tuhan semesta alam itu berkuasa membuat mujizat, seperti perkataan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam membuat mujizat, tidak seperti perkataan malaikat Jibril yang menemui Muhammad SAW di Gua Hiro menyuruh Muhammad SAW membaca, tetapi dijawab Muhammad SAW, aku tidak bisa membaca. Saya ulangi sekali lagi. Perkataan utusan Tuhan semesta alam itu berkuasa membuat mujizat, seperti perkataan Nabi Isa Al-Masih alaihissalam membuat mujizat, tidak seperti perkataan malaikat Jibril yang menemui Muhammad SAW di Gua Hiro menyuruh Muhammad SAW membaca, tetapi dijawab Muhammad SAW, aku tidak bisa membaca. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus Kristus memberkati.